Bagaimana memahami kualifikasi posisi las pada WPS dan pada welder dengan mengacu kepada ASME Section 9. Ini adalah dua tabel yang saya ambil dari ASME Section 9. Yang sebelah kiri adalah tabel yang menjelaskan variabel untuk proses las GTAW terkait dengan WPS. Sedangkan tabel yang sebelah kanan adalah tabel yang menjelaskan esensial variabel untuk proses las GTAW untuk welder. Dari tabel sebelah kiri, di sini bisa kita lihat bahwa posisi las yang saya marking di pojok kiri bawah ini termasuk dalam non esensial variabel. Jadi berdasarkan tabel 256, di sini menjelaskan bahwa posisi las untuk proses GTAW untuk WPS dia termasuk non esensial variabel. Sekarang kita lihat untuk welder. Untuk welder berdasarkan tabel QW356 bahwa posisi las termasuk dalam esensial variabel. Jadi dari dua tabel ini bisa kita pahami bahwa untuk proses las GTAW posisi lasnya adalah non esensial bagi WPS dan esensial bagi welder. Jadi berbeda. Kenapa saya ambil GTAW? Karena GTAW adalah salah satu proses las yang sering digunakan dalam pekerjaan konstruksi. Kemudian ini adalah tabel mengenai SMAW. Sebelah kirinya adalah tabel yang menjelaskan proses las SMAW terkait dengan WPS. Kemudian yang sebelah kanannya terkait dengan welder. Dari tabel sebelah kiri kita bisa lihat bahwa posisi las untuk proses las SMAW adalah termasuk non esensial variabel. Kemudian di tabel sebelah kanan, tabel QW353, di sini menjelaskan bahwa posisi las termasuk dalam esensial variabel. Jadi dari dua tabel ini bisa kita pahami bahwa posisi las adalah termasuk non esensial bagi WPS dan menjadi esensial variabel bagi welder. Jadi kesimpulan dari dua proses las ini bahwa untuk proses las GTAW dan SMAW bagi WPS posisi lasnya adalah non esensial. Kemudian bagi welder posisi lasnya adalah esensial variabel. Kemudian implementasinya bagaimana? Ini adalah tabel yang menjelaskan kualifikasi seorang welder. Di bagian atas ada yang saya lingkari kolom qualification test, kemudian sebelah kanannya well qualified. Saya ambil contoh yang saya marking warna merah di pipa pipe groove. Kemudian bergeser ke sebelah kanan posisi 6G. Kemudian di ring qualified-nya untuk groove pipa lebih besar dari 24 inci untuk all position. Kemudian yang lebih kecil sama dengan 24 inci juga all position. Kemudian yang fillet dan tack well juga all position. Artinya apabila seseorang welder dites pipe groove dengan posisi 6G, maka dia qualified untuk all position. Sekarang mari kita lihat contohnya. Ini adalah salah satu bagian WPS yang sudah jadi. Saya ambil bagian penjelasannya aja yang saya marking warna merah. Jadi sisi kirinya adalah PQR-nya, kemudian sisi kanannya adalah WPS-nya. Jadi sebagaimana kita pahami bahwa setiap WPS didahului oleh PQR. Nah, di sini keterangannya. Pada saat pembuatan PQR, posisi groove adalah 6G, kemudian well progressionnya adalah uphill. Kemudian ketika dia lulus tes, maka WPS ini qualified untuk groove positionnya all position, fillet positionnya all position, well progressionnya uphill. Nah, ini sesuai dengan tabel yang kita jelaskan di belakang tadi bahwa apabila seseorang dites dengan posisi 6G,
maka dia qualified untuk all position, apakah dia groove ataupun fillet. Kemudian untuk weld progressionnya dia hanya qualified sama dengan yang dites, karena weld progression bagi welder adalah salah satu daripada essential variable. Demikian penjelasan singkat melalui video ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.